Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 3, dan pembelajaran yang kelima. Belajar apa kita hari ini? Hari ini kita akan mempelajari menyajikan keragaman sosial daerah dalam bentuk brosur. Yang kedua, kita akan mempelajari apresiasi seni gerak tari. Yuk sama-sama kita tonton video pembelajaran hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kepahaman. Amin. Menyajikan keragaman sosial daerah dalam brosur pariwisata. Keragaman sosial di suatu daerah dapat berupa perbedaan suku bangsa, bahasa daerah, kesenian daerah, dan adat istiadat. Keragaman sosial tersebut dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Cara membuat brosur pariwisata. Carilah gambar dan informasi menarik daerah wisata yang ada di Indonesia melalui internet, seperti objek wisata, makanan khasnya, kerajinan, keseniannya, rumah adat, dan pakaian tradisional. Print, kemudian tempel di kertas HVS menggunakan lem. Beri warna yang menarik menggunakan spidol. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat brosur ada 3. Yang pertama, kalimat brosur singkat dan jelas. Yang kedua, bahasa harus mudah dipahami dan menarik. Yang ketiga, tulisan dan gambar harus yang menarik. Jangan lupa ya, tulis kalimat ajakan pada brosur kalian dengan kalimat ajakan yang menarik. Aku pasti bisa. Contoh brosur wisata di Indonesia. Ayo kita ke Jogja. Di sana makanannya enak toh. Masyarakatnya ramah. Kota yang nyaman. Brosur yang kedua, liburan seru. Ayo kita ke Bali. Dapatkan promo liburan bersama Fun Travel. Contoh brosur wisata yang bisa kita buat, contohnya seperti ini. Manfaat membuat brosur pariwisata. Ada 3. Yuk sama-sama kita bahas. Yang pertama, 1. Membantu mempromosikan daerah pariwisata. Yang kedua, menarik wisatawan baik dalam negeri dan mancanegara untuk berwisata. Yang ketiga, memberikan informasi menarik tentang daerah tertentu. Tiga cara menghargai keberagaman sosial. Yang pertama, 1. Bersikap dan berkata sopan dan santun. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan. Yang ketiga, menerima perbedaan yang ada. 3 manfaat menghargai keberagaman sosial. Yang pertama, 1. Mempererat persatuan negara Republik Indonesia. 2. Terwujudnya rasa keamanan dan ketentraman di dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mempererat dan memperkuat ketahanan nasional negara Republik Indonesia. Keragaman sosial di Indonesia. Tarian tradisional merupakan salah satu keragaman sosial yang ada di Indonesia.
Tarian tradisional setiap daerah berbeda-beda. Setiap tarian daerah memiliki makna yang terdapat di setiap gerak tariannya. Tarian tradisional harus kita lestarikan karena merupakan budaya asli dari bangsa Indonesia. Kita sebagai anak generasi muda harus ikut melestarikan dan mempromosikan ke mancanegara supaya tarian tradisional dikenal oleh masyarakat dan mancanegara. Apabila generasi muda lebih menyukai budaya asing, maka budaya asli Indonesia akan hilang dan menurunnya rasa nasionalisme serta memiliki dampak tidak dapat mempertahankan kelestarian keragaman Indonesia. Hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari. Ada yang tahu arti dari pementasan? Ya, pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pementasan tari yaitu 1. Gerakan-gerakan dasar tari harus dihafal dengan baik. Yang kedua, kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat, seperti kostum, make up, dan alat yang diperlukan untuk menari lainnya. Saat mementaskan tari, perhatikan hal-hal berikut. Terdapat 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, 1. Gerakan dan teknik menari. Yang kedua adalah ekspresi. Yang pertama, 1. Gerakan dan teknik menari. Terdapat 4 poin yang harus diperhatikan. 1. Semua gerakan harus sesuai dengan ketentuan tarian. Yang kedua, sikap tubuh sesuai tarian yang dibawakan. Yang ketiga, gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama. Dan yang keempat, gerakan yang dibawakan sesuai tempo sehingga tarian yang dibawakan terlihat harmonis. Yang kedua adalah ekspresi. Penari menunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian sehingga pesan dari tarian dapat dipahami oleh penonton. Setelah pementasan tari, penonton akan memberikan apresiasi. Apresiasi merupakan penilaian terhadap suatu karya yang telah ia buat. Apresiasi seni. Apresiasi seni adalah penilaian terhadap suatu karya seni mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai yang terkandung dalam suatu karya seni tersebut. Jadi, kita belajar menilai karya seni yang dibuat oleh orang lain. Apresiasi gerak tari memiliki 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah wiraga, kedua wirama, ketiga wirasa. Wiraga meliputi gerakan tari dari awal hingga akhir secara baik dan benar. Kedua, wirama meliputi bergerak tepat sesuai irama musik. Yang ketiga, wirasa meliputi melakukan gerakan ekspresif dalam tarian yang dibawakan. Kita dapat menggunakan penilaian sangat baik, baik, cukup, kurang, dan saran dalam setiap gerak tari yang dibawakan oleh seorang penari. Alhamdulillah anak-anak, kalian sudah mempelajari cara menyajikan keragaman sosial daerah dalam bentuk brosur dan kalian sudah mempelajari apresiasi seni gerak tari. Semoga materi hari ini dapat kalian pahami ya. Selanjutnya, akan kasih kalian penugasan di buku 4A halaman 107. Nanti kalian isi nomor 2, 3, 4, dan 5. Kalau sudah, kalian foto
kirim ke kelas masing-masing ya. Akhirnya Miss ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.